memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta sedoa pimpin kita dengan doa. Dalam doa serta Ibu Guru melakukan yang berdoa. Dalam mengharapkan Bapa terus kami. Salam Maria, Salam Maria berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam Bapa Dan Amin. Terima kasih Delis yang telah memimpin kita berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini kalian hadir semua? Hadir semua, Ibu. Baik, tetap mempertahankan kehadiran yang ada dan tetap semangat belajar. Baik, Ibu. Sekarang kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mengangkat air di ember menggunakan satu tangan? Pernah, Ibu. Apa yang terjadi ketika kalian mengangkat air menggunakan satu tangan? Berat, Ibu, kamu punya badan ini, Ibu. Baik. Jika kalian mengangkat air dengan salah satu tangan, badan kalian akan ikut miring. Apa yang akan terjadi jika kalian mengangkat air dengan berat yang sama dengan menggunakan kedua tangan? Seimbang, Ibu, badannya tetap tegak. Baik. Jadi kalian ada yang tahu ini hari kita akan belajar tentang apa? Keseimbangan, Ibu. Ini hari kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegak. Selain mengangkat air dengan ember, contoh apa lagi yang sering kita gunakan atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip kesetimbangan benda tegak? Ibu. Ya. Contohnya kita memikul dua buah keranjang yang menghubungkan dengan sebuah bambu, Ibu. Baik, ada yang lain lagi? Saya dulu Ya. menjinjing air di kepala. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Ayunan yang diam, Ibu. Baik. Semua jawabannya benar. Untuk lebih memahami materi ini, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, keseimbangan benda tegak. Suatu benda tegak dikatakan berada dalam seimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik juga sama dengan 0. Keseimbangan benda tegak itu sendiri adalah suatu kondisi di mana momentum yang terjadi pada benda akan bernilai 0. Jika pada awalnya suatu benda diam, maka benda tersebut akan cenderung tetap diam dalam kondisi awal. Kesetimbangan atau bisa disebut keseimbangan juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi benda dengan gaya resultan dengan momen gaya resultan akan sama dengan 0. Benda seimbang juga bisa diartikan sebagai keadaan suatu benda yang tidak mengalami percepatan linier atau percepatan sudut. Kesetimbangan benda tegak ini memiliki dua syarat keseimbangan, yaitu yang pertama adalah jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda harus memiliki angka 0, atau bisa ditulis sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Syarat yang kedua yaitu total momen gaya atau torsi yang bekerja suatu benda akan sama dengan angka 0, atau bisa ditulis sigma t sama dengan 0. Kesetimbang juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan juga kesetimbangan indiferen atau netral. Kita lihat yang pertama yaitu kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula.
Contohnya pada kursi malas, jungkat-jungkit. Yang kedua yaitu kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda itu kembali pada kedudukan semula. Contohnya seperti sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Yang berikut yaitu kesetimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan netral ini ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh dari kesetimbangan netral ini adalah sebuah silinder yang diletakkan di lantai datar. Kesetimbangan benda tegak juga dirumus sebagai torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Dengan T adalah torsi dan R merupakan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya. Theta merupakan sudut transit. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Bisa perhatikan di depan pada gambar di bawah batang AB beratnya 100 Newton. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka tentukan berat beban W-nya. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus menggambar kembali ilustrasi tersebut dengan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Setelah kita menggambar ulang ilustrasi yang ada, dari ilustrasi di atas dapat diketahui WB sama dengan 100 Newton, jarak dari A ke B sama dengan 2,5 meter, RB sama dengan setengah dari AB kurang 0,5, sehingga menjadi setengah dari 2,5 kurang 0,5 sama dengan setengah dari 2,5 yaitu 1,25 kurang 0,5 sama dengan 0,75 meter. Dan RT-nya sama dengan 2 meter. Pada soal ini menerapkan sistem syarat kesetimbangan benda tegal yang kedua, yaitu
sigma T sama dengan 0. Sigma T sama dengan N dikali 0 kurang BB kali RB tambah OSI kali dengan LB sama dengan 0. N dikali 0 sama dengan 0 kurang BB nya 100 kali RB nya 0,75 tambah OSI kali RB nya 2 sama dengan 0. 0 kurang 100 sama dengan minus 100 kali 0,75 ditambah torsi kali 2 sama dengan 0. Min 100 kali min 75 sama dengan min 75 ditambah torsi kali 2 sama dengan 0. Min 75 dipindah luas menjadi torsi kali 2 sama dengan 75. Torsi sama dengan 75 kali 2 sama dengan 37,5 meter. Dengan torsi merupakan berat beban sehingga berat beban yang dihasilkan sebesar 37,5 meter. Demikian materi kita hari ini. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Sebelum saya membagi LKPD, saya minta utusan dari kelompok masing-masing maju ke depan untuk melakukan percobaan. Baik Ibu. Percobaannya yang pertama yaitu membuka pintu dari gagang pintu dan yang kedua di tengah dekat dengan yang besar. Kelompok berikut. Ini bisa ini. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada utusan kelompok yang telah melakukan percobaan. Sekarang saya membagi LKPD untuk diskusi bersama kelompok. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan diperiksa. Saya beri waktu 5 menit. Baik Ibu. Ada yang sudah habis? Sudah Ibu. Tapi udah gini-gini. Gini. Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik, saya meminta utusan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1, mengapa orang berjalan di atas ketinggian, misalnya di atas tali, harus merentangkan tangannya? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut pendapat kami, agar dapat menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Soal nomor 2, lakukan percobaan membuka pintu dari titik tengah pintu dan dari gagang pintu. Tuliskan bagaimana kamu rasakan dari perbedaan titik tarik membuka pintu. Dari titik manakah yang lebih mudah membuka pintu? Jawabannya, saat kami menarik gagang pintu yang jauh dari engsel, maka pintu lebih mudah terbuka.
sedangkan kami membuka pintu di bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka. Jadi titik yang lebih mudah untuk membuka pintu yaitu titik yang jauh dari engsel, yaitu gagang pintu. Nomor 3, lakukan penyelidikan melalui bahan ajar bersama kelompokmu tentang masalah di atas dan tuliskan asumsi atau dugaan konsep yang bekerja pada kejadian di atas. Jawabannya, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin besar atau pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Sedangkan jika semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel atau momen gaya semakin kecil atau pintu lebih sulit tertutup atau terbuka. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, mengapa orang berjalan di atas ketinggian, misalnya di atas tali, harus merentangkan tangannya? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut pendapat kelompok kami, ketika orang berjalan di atas ketinggian harus merentangkan tangannya karena untuk menjaga keseimbangannya. Nomor 2, lakukan percobaan membuka pintu lemari dari titik tengah pintu dan dari gagang pintu. Tuliskan bagaimana yang kamu rasakan dari perbedaan titik tarik membuka pintu dan titik manakah yang lebih mudah membuka pintu. Ketika membuka pintu di bagian ujung, maka pintu akan lebih mudah dibuka, dan sebaliknya jika membuka pintu dengan bagian yang dekat dengan engsel, maka pintu sulit dibuka. Nomor 3, lakukan penyelidikan melalui bahan ajar bersama kelompokmu tentang masalah di atas dan tuliskan asumsi atau dugaan konsep yang bekerja pada kejadian di atas. Jawabnya, jika letak gagang pintu jauh dengan engsel, maka pintu lebih mudah dibuka. Dan jika letak gagang pintu dekat dengan engsel, maka pintu sulit dibuka. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok. Jawabannya baik dan benar. Baik, jadi orang yang berjalan di atas tali itu harus merentangkan tangan untuk menyeimbangi tubuhnya agar dia tidak jatuh. Dan jika kita membuka pintu di gagang pintu yang jauh dari engsel, maka kita akan mudah membukanya. Sedangkan kalau dekat dengan engsel, kita lebih sulit karena letak engsel pintu dengan gagang pintu berjauhan, maka nilai R-nya besar. Jadi kesimpulannya, keseimbangan benda tegak adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita ini, saya minta satu orang. Baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menghadapkan dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria berrahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang telah memimpin kita dalam doa. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.